Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di akun YouTube Physical Concept. Nah, di sini saya akan bahas jawaban dari proses 8 mata kuliah dan M tahun ajaran 2003 2023-2024 di Prodi Fisika ITB. Oke, jadi soal ini dimodifikasi dari soal OSN SMA 2009. Jadi kita di sini punya sebuah sistem terdiri atas proton dengan muatan plus Q di sini. Ada dua buah. Kedua proton ini terpisah sejauh 2D. Dan di tengah kedua proton ini ada plat infinite. Sedemikian hingga jarak dari masing-masing proton ke plat itu D. Nah, kemudian jika dilihat dari gambar ini, si proton ini dia akan bergerak membentuk satu irisan kerucut, entah bentuknya apa. Sedemikian hingga jarak bisa terjauh dari proton ke plat itu adalah L besar. Nah, di sini modifikasinya di soal ini saya tambahkan sigma atau muatan permukaan pada plat. Sehingga selain antar proton juga ada kayak tarik-menarik antara proton dan plat. Mula-mula proton ini dia diam. Oke, sekarang kita ke pertanyaan pertama. Besaran apa saja yang konstan pada sistem ini? Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwasannya gaya yang bekerja itu ada dua. Ada gaya listrik, ada gaya magnet. Gaya listrik, ini dia sifatnya adalah konservatif. Jadi hanya bergantung pada posisi saja. Dan gaya magnet ini dia tidak melakukan usaha. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah sistem ini energinya pasti kekal. Oke, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, jika kita lihat lagi sistemnya, nah ini kita punya sumbu Y, ini sumbu Z, ini sumbu X. Nah, karena sistem ini hanya bergerak di sumbu YZ atau di bidang YZ, maaf, maka artinya apa? Artinya sistem ini tidak ada perubahan kecepatan arah X atau tidak ada AX. Maka akibatnya adalah momentum di arah X pasti konstan, trivial di sama dengan nol. Dan momentum sudutnya, oke, ini momentum sudut. Ini agak tricky untuk momentum sudut karena kita harus lihat tinjauannya mana dulu. Kalau kita tinjau momentum sudut terhadap ini, terhadap si plat, ya, momentum sudut terhadap plat itu pasti konstan dan sama dengan nol. Karena jika teman-teman lihat di sini ini kan dia, misalkan dia punya momentum apa gitu, kalikan sama jaraknya. Nah ini pasti kalau dijumlah hasilnya nol terusnya. Ya, kalau dijumlah sih harusnya nol ya, karena R cos P. Tapi kalau kita tinjau momentum sudut di tempat sumbu lain, misalkan sumbu X, sumbu X ini nggak mungkin konstan ya. Kalau momentum sudut terhadap sumbu X, dia nggak mungkin konstan. Nah, sumbu Y dan sumbu Z ini memang bisa konstan, tapi lagi-lagi tergantung dengan posisi di mana. Itulah kenapa saya buat di sini L Laplace sama dengan nol. Tapi untuk dua hal ini tidak menjadi hal yang ini ya, tidak menjadi hal yang wajib ditulis di jawaban. Kenapa? Karena ini hal-hal yang intertrivial atau sangat, sangat sudah dicari, dan yang pasti kedua hal ini nggak kepake nanti. Oh ya, BTW ini dia bisa belok karena ada medan magnet ya. Lupa saya tulis di sini. Misalnya konstan B, makanya kita akan tentukan berikutnya. Oke, sekarang yang kedua kita akan menuliskan persamaan gayanya. Jadi kita gambar hitungnya lagi di sini. Nah, karena ini persamaan gaya, jadi kita buat umum terlebih dulu. Ketika jarak pisahnya misalkan Y gitu. Ini sigma. Oke, ini awal di sini. Dan dia geraknya seperti ini. Nah, ini anggap aja bagus. Oke, ini kalau teman-teman lihat, oke, mungkin kita tinjau yang paling jauhnya aja biar gampang. Nah, di sini. Ketika paling jauh, dia cuma punya kecepatan arah Z, tentu saja. Ini arah Y, ini arah Z. Kenapa demikian? Karena garisnya aja sejajar sama sumbu Z ya. Dan kalau misalkan dia masih punya kecepatan arah Y, berarti dia akan keluar dari sistem karena lebih dari jarak maksimum atau minimum. Oke.
Berarti dia hanya punya kecepatan arah Z. Dan dia dibengkokkannya ke arah kanan. Karena terlihat di sini arah garis trajektorinya belok kanan. Berarti F-nya pasti kanan. Oke, kita punya di sini VZ-nya ke arah atas, kemudian F-nya ke arah kanan. Berarti kita harus cari tahu nih ke arah mana medan magnetnya. Dan medan magnetnya berarahnya ke luar. Oke. Jadi di sini medan magnetnya arahnya keluar. Nah, dan untuk yang sebelah kanan, ini opposite. Ini VZ-nya ke atas, tapi F-nya kiri. Berarti otomatis untuk yang sebelah kanan dia opposite ya arahnya. Jadi B-nya masuk. Nah, dan di soal ini udah dikasih tahu juga ya. Di sini B-nya itu identik, tapi direction-nya berbeda. Ya, ini nggak dinyatakan spesifik, tapi yang jelas, pokoknya gimana caranya supaya gaya simetris itu aja. Oke, setelah kita ke persamaan gaya, misalkan dia punya kecepatan arah Y sama Z ya. Nah, biar gampang kita pakai yang sebelah kanan aja. Jadi V-nya positif, VZ-nya positif. Ini yang arah L, yang di L aja. Nah, biar gampang. Oke, di sini ada dua macam gaya, ada gaya listrik sama magnet. Kita tinjau proton yang kanan ya. Untuk gaya listrik, dia ada kontribusi dari proton, antar proton. Nah, jaraknya 2Y ya. Ditambah dengan kontribusi dari ini, kontribusi dari apa, sigma. Nah, ingat bahwasanya di sini kalau teman-teman turunkan pakai hukum Gauss, nah ini ada pillbox. Di sini luasnya A ini A, muatannya sigma kali A yang tertutup, berarti medannya adalah sigma per 2 epsilon 0. Berarti ini kita tambah dengan sigma per 2 epsilon 0 dikali muatannya, proton. Ini arahnya Y topik. Nah, kemudian untuk gaya magnet, berarti ini QV cross B. Nah, berarti ini sama dengan Q dikali VY topi tambah VZZ topi. Kita cross productkan dengan B-nya di sini ya. Ini karena dia masuk. Masuk berarti dia minus X topi. Berarti ini sama dengan B minus X topi. Nah, kita crosskan dengan itu. Crosskan B min X topi. Kita akan dapat ini sama dengan Q. Oke, Y cross minus X itu plus Z. Berarti ini Q V Y B. Z topi ditambah dengan, dikurangi sorry. Q V Z B Y topi. Nah, sehingga kalau kita masukin ke hukum Newton, kita bisa split kedua komponen. Ada komponen yang X, ada komponen yang Y, ada komponen yang Z. Untuk komponen yang Y, di sini ada kayak listrik, kita tulis lagi. Ini sigma per 2 epsilon 0 Q. Ini sama dengan kecepatannya. Sorry, ini masih ada satu gaya lagi. Masih ada gaya Lorentz ya. Ini kurangi QVZB. Tapi kita ganti pakai Z dot saja. Ini sama dengan MY double dot. Nah, untuk yang arah Z, berarti dia di sini bakal ada Lorentz aja. Berarti QY dot dikali B itu sama dengan MZ double dot. Oke, ini yang nomor 2 selesai. Nah, kita kasih nama yang persamaan komponen Z ini persamaan satu ya di sini. Oke. Sekarang yang ketiga, kita diminta untuk menentukan L-nya. Dan di sini L-nya bisa maksimum, bisa minimum. Kenapa demikian? Karena di sini saya nyatakan sigma itu real, berarti dia bisa positif, bisa negatif. Yang nggak mungkin cuma imajiner aja. Nah, ketika muatannya sangat negatif, itu pasti si L-nya akan minimum. Karena kan si protonnya ketarik ke ini ya, tarik ke erat. Oke, kita lihat aja. Oke, yang C. Kita akan dari L. Ingat, kita di sini punya satu info ya yang udah kita temukan di awal-awal banget, yaitu di sistem ini energinya kekal. Sehingga artinya apa? Kita bisa tinjau dua keadaan.
yaitu ketika di awal, ketika separation distance-nya itu D, 2D maaf, antara kedua atom, proton. Nah, kemudian ketika separasi antara kedua proton ini 2L, nah kita bisa tinjau juga. Nah, di sini ketika jarak separasinya 2L, itu dia cuma punya kecepatan arah Z, si protonnya. Sedangkan untuk di awal-awal dia nggak punya kecepatan sama sekali. Oke, tinggal kita pulih energi awal dan akhir, berarti energi di 2D dan energi di 2L. Di 2D karena nggak ada kecepatan, berarti dia energi kinetiknya nol, sehingga tersisa energi potensial listriknya aja. Ada yang disebabkan oleh proton, seperempat pi epsilon nol Q kuadrat per 2D, ditambah dengan yang dari sigma. Nah, ingat bahwasanya energi potensial itu sama dengan minus integral FDL gitu. Berarti di sini kita untuk sigma kasih minus saja ya, minus sigma per 2 epsilon nol. Kita kalikan dengan Q kali D. Ini sama dengan, nah di sini dia hati-hati kenapa? Karena jarak antara proton dengan, karena proton dengan platnya emang D aja ya, bukan 2D ya. Nah, ini antara proton dengan plat emang D. Oke, sekarang kita untuk yang 2R, kita tinggal salin yang sebelah kiri, tapi ganti pakai L aja. Berarti ini seperempat pi epsilon nol. Q kuadrat per 2L dikurangi Q per 2 epsilon nol. Ini sigma dulu, sorry. Ini sigma per 2 epsilon nol Q kali L. Nah, kita tambahkan dengan satu suku ini ya, satu suku energi kinetik. Berarti sama dengan setengah M VZ di L. Ini kuadrat. Nah, kita bisa buat ini sedikit lebih estetik ya. Ini yang setengah-setengahnya kita buang saja. Sehingga kita akan dapat M VZL kuadrat. Ini sama dengan seperempat pi epsilon nol. Ini ada Q kuadrat. Oke, ini nggak perlu dibuang ya ini. Ini salah nih. Ini kita kalikan dengan 1 per D dikurangi 1 per L. Nah, kemudian kita tambahkan dengan sigma Q epsilon nol dikali L min D. Oke, ini secara fisik masuk akal ya, karena kalau kita asumsikan sigma itu positif, berarti antara proton dan sigma itu tolak menolak. Kalau tolak menolak, logikanya, ketika separation distance-nya nambah, berarti ya V-nya harus nambah. Ini yang proton di sini deltanya positif, energi potensialnya, karena D lebih kecil dari L. Dan untuk yang dari apa namanya sigma ini juga positif. Nah, ini masuk akal berarti. Oke, ini jadikan persamaan dua. Nah, sekarang problem kita adalah ini. Bagaimana cara kita menentukan VZL? Oke, sekarang kita kembali lagi ke persamaan satu kita, yang persamaan komponen Z. Kita kembali ke persamaan satu. Kita di sini punya Q, bentar, Q Y dot kali B, atau Q B Y dot. Kita punya Q B Y dot, itu sama dengan M Z double dot. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas ini dalam waktu, simpel aja. Kita bakal dapat di sini Q B kali Y, yang di sini MZ dot saja. Nah, tapi kita butuh syarat batas nih di sini. Kita bisa ambil syarat batasnya dari awal ke akhir aja. Berarti awalnya di sini Y-nya sama dengan D sampai L. Karena Y ini posisi diukur dari ini ya, diukur dari plat. Jadi kalau ini plat, nah Y-nya ke sini. Nah, ini Y-nya. Ini sigma ini per Q. Berarti Y dari D sampai L. Nah, untuk Z dot-nya otomatis, karena ketika jarak pisahnya D itu nggak punya kecepatan, berarti dia nol. Dan ketika jarak pisahnya L, dia punya VZL, ya udah. Sehingga tadi batas akhirnya VZL. Sehingga kita akan punya di sini QB dikali L min D. Ini sama dengan M VZL. Dan kita punya di sini VZL itu sama dengan QB kali L min D dibagi M. Ini persamaan ke 3. Tinggal kita substitusi.
persamaan tiga kedua, yaitu persamaan VZL ke energi. Kita bakal dapat ini M dikali VZL kuadrat ya, berarti ini Q kuadrat B kuadrat L min D kuadrat dibagi M kuadrat. Ini sama dengan perubahan si potensialnya tadi. Oke. Berarti Q kuadrat per 4 pi epsilon 0 dikali 1/D min 1/L ditambah dengan, oh sorry, ya betul. Sigma per epsilon 0 saja di sini. Dikali Q. Sigma Q per epsilon 0 dikali L min D. Oke. Nah, ini tinggal kita solve. Dan kita bisa sedikit bermain-main di sini. Oke. Yang pengurangan pecahan ini bisa kita ini ya bisa kita sederhanakan bentuknya. Ini jadi L min D dibagi L kali D. Ini tambah dengan sigma Q per epsilon 0. Ini L min D. Yang sini jadinya Q kuadrat B kuadrat per M dikali L min D kuadrat. Nah, di sini kita bisa buang L min D 1. Kita bisa buang-buang. Nah, kemudian kita kalikan L di kedua ruas. Berarti kita akan punya Q kuadrat B kuadrat per M. Ini L dikali L min D. Sama dengan Q kuadrat per 4 pi epsilon 0 dikali D. Ditambah sigma Q per epsilon 0 dikali L. Nah, ini bentuknya persamaan kuadrat ya. Kita bisa buat ini L kuadrat dikali Q kuadrat B kuadrat M. Kemudian untuk yang L-nya berarti ini minus Q kuadrat B kuadrat per M. Ini pindah ruas ya, berarti plus di sini karena ini sama-sama minus. Ini minus, ini pindah ruas juga minus. Kita kumpulkan saja. Berarti ini sigma Q per epsilon 0. Sorry, ini D-nya lupa. Ya, ini ada D-nya harusnya. Ini kalikan L. Dikurangi Q kuadrat per 4 pi epsilon 0 D. Ini sama dengan 0. Udah, kita bisa selesaikan dengan rumus kuadratik ABC. Kita akan dapat L-nya itu sama dengan min P kuadrat. Min P doang, maaf. Berarti ini Q kuadrat P kuadrat M dikali D plus sigma Q per epsilon 0. Kemudian ini plus minus akar ini kuadrat. Ini Q kuadrat B kuadrat per M dikali D plus sigma Q per epsilon 0 dikuadratin. Dikurangi dengan 4AC ya. Berarti tambah dengan, oke, ini Q pangkat 4 B kuadrat per M pi epsilon 0 D. Nah, bagi dengan 2. Berarti ini kita bagi dengan 2 Q kuadrat B kuadrat per M. Oke. Oke. Udah dapat ini L-nya. Emang. Kita dapat ini L-nya ya. Ini persamaan 4. Oke, sekarang untuk yang soal D, determine the range of sigma ketika L-nya maksimum dan ketika L-nya minimum. Oke. Oke, yang D ini kita agak boleh dikit ya untuk yang soal D. Ini L-nya bisa kita tulis. Ini D per 2 ditambah dengan sigma M per 2 P kuadrat epsilon 0. Kemudian ini plus minus ya akar D per 2 plus sigma M per 2 P kuadrat epsilon 0. Bentar. Oke, ini akar 2 ya, harusnya ini akar 2. Ini akar 2 juga. Ini kuadrat. Bentar. Ini kalau 2 dimasukin nggak jadi.
Udah bener, ini nggak pakai akar. Nah, ini kuadrat. Ini kan di sini 2 ya, berarti masuk sini 4. Terusnya akar 4, tapi masuk ke kuadrat, jadi 2 lagi. Kemudian kita tambahkan dengan, oke, ini, eh bentar, ini Q-nya, hilang yang bawah. Ini ada Q-nya juga, ini juga ada Q-nya harusnya. Ya, kemudian kita tambahin dengan ini ya. Eh, Berarti nyisa B kuadrat. Oke, ini M dibagi dengan 4 pi epsilon 0 d B kuadrat. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, di sini yang mungkin vary itu nilai sigma ya. Ini sigmanya bisa positif, bisa juga negatif. Tapi yang pasti nilai L ini dia harus positif ya. Ini harus lebih dari 0. Oke, artinya apa di sini? Untuk kalau kita buat sigmanya positif, ini jelas ya. Sigmanya positif ini pasti bakal menuju ke L yang maksimum. Kenapa? Karena kalau sigmanya positif, nah ini pasti lebih besar dari ini. Dan mau nggak mau harus ambil yang positif di sini, nggak mungkin yang negatif. Nah, sekarang bagaimana jika sigmanya negatif? Oke. Nah, yang menarik ini ketika sigmanya negatif di sini. Oke, supaya L-nya maksimum, maka L-nya ini wajib lebih dari D. Dan kalau mau L-nya minimum, ini L-nya harus kurang dari D. Oke, bentar. Kalau misalkan di sini ini negatif banget, nah ini pasti harus positif ya. Oke, aku dapat ininya di mana? Oke, baik. Ini L-nya nggak mungkin nol ya. Ini L-nya nggak mungkin nol. Nah, di sini L-nya ini nggak mungkin nol, sangat jelas. Oke, mungkin supaya mudah, kita bisa misalkan dulu aja ya. Oke, kita sekarang misalkan D per 2 plus sigma M per itu 2B kuadrat epsilon 0 Q. Ini A kecil, kemudian yang M per 4 pi epsilon 0 dB kuadrat ini sama dengan B kecil. Kita misalkan gini aja. Berarti kita bakal punya di sini ini A plus minus akar A kuadrat plus B. Nah, ini entah lebih dari atau sama dengan ya. Kita coba yang maksimum dulu. Lebih dari atau kurang dari, maaf. Berarti ini lebih dari D kecil. Oke, kita bisa pindah ruas ya ini. Ini plus minus akar A kuadrat plus B. Ini lebih dari D min A. Kalau kita kuadratin berarti ini A kuadrat plus B. Lebih dari sama dengan D kuadrat. Ini plus A kuadrat dikurangi 2DA. Oke, ini A kuadratnya bisa hilang. Oke, ini kita kuadratin dua-duanya tadi soalnya. Nah, kita bakal dapat di sini B itu lebih dari D kuadrat min 2DA. Berarti 2DA itu lebih dari D kuadrat dikurangi B. Sehingga A-nya lebih dari D kuadrat min B dibagi 2A. Oke, nah. Maaf, ini 2D. Ini 2D, bukan D per 2A. Berarti kita bisa sederhanakan lagi, ini A-nya lebih dari D per 2 dikurangi B per 2D. Oke, sekarang kita masukkan, ini A-nya, berarti ini D per 2 ditambah sigma M per 2B kuadrat epsilon 0 Q. Ini lebih dari D per 2 dikurangi A, ini B-nya kita masukin.
M per 4 pi epsilon 0 dB kuadrat. Jadi M per 4 pi epsilon 0. Oke, dB kuadrat. Ini ada 8-nya di sini. Berarti ini B kuadrat, D kuadrat. Ya, kurang lebih seperti itu. D per 2-nya bisa kita hilangkan di sini. Nah, sehingga kita bisa dapat apa? Ini M-nya coret. Oke. B kuadratnya bisa coret. Epsilon 0-nya coret. Nah, saya dapat di sini sigmanya itu harus lebih dari minus Q minus 2Q dibagi 4Pi ya. Berarti minus Q per 2Pi D kuadrat. Nah, ini sigmanya. Untuk maksimum berarti sigmanya harus supaya L-nya maksimum berarti rapat muatannya harus lebih dari min Q per 2 D kuadrat. Nah, kalau untuk yang L minimum berarti dia harus sebaliknya kurang dari minus Q per 2 pi D kuadrat. Nah, ini kenapa seperti yang saya bilang di awal kalau dia sigmanya sangat-sangat minus itu protonnya bisa ketarik jadi L-nya malah minimum gitu. Oke, sekarang untuk yang apa yang akan terjadi ketika L-nya neither maximum nor minimum ya? Oke, kalau misalkan L-nya neither maximum or not or minimum, minor minimum, sorry. Kalau L-nya neither max nor minimum, berarti sigmanya pasti sama dengan minus Q per 2 pi D kuadrat. Nah, kita masukkan ke persamaan ini ya. Kita masukkan ke hitung-hitungan A sama B. Untuk B-nya tetap sih. Untuk A-nya ya kan, A sama dengan D per 2, ditambah sigma. Ini kita kalikan dengan M per 2 B kuadrat per 0 Q. Ini A-nya bakal bernilai. Oke, ini D per 2 dikurangi dengan ini M dibagi dengan 4 pi B kuadrat epsilon 0 Q. Nah, dan menariknya, oke, oh ini D kuadratnya harusnya ada juga, mohon maaf. Ini harusnya juga ada D kuadrat. Nah, ini karena Q-nya hilang ya, tapi ketambahan 2 pi D kuadrat. Oke. Dan di sini tuh menariknya adalah ini. Menariknya adalah, bentar. M per 4 epsilon 0. Oke, kita cek sedikit. Ini takutnya ada sedikit kesalahannya di sini. Sebentar, ini takutnya ada sedikit kesalahan. Ini sigma M bar 2B kuadrat epsilon Q. Oh, mhm. Oh, B kuadrat itu D kuadrat ya. Tapi di sini ada Q-nya. Oh, bentar. Ini Q-nya ngapain di sini? Oke, ini Q-nya salah. Ini ada kesalahan Q di sini. Oke, ini harusnya nggak pakai Q ya. Bentar, kita hapus dulu Q-nya. Nah, sehingga kita bakal punya apa di sini? Kita bakal punya A-nya itu sama dengan D per 2 dikurangi B kecil. Nah, karena ini sama dengan ini ya, sama dengan B kecil di sini ekspresinya. Dan tadi kita punya ekspresi dari L-nya itu sama dengan A plus minus akar A kuadrat min B kecil. Nah, kalau kita masukkan, ini plus B kecil, sorry. Kita masukkan sini, berarti ini bakal jadi D per 2 plus minus akar D kuadrat. Maaf, ini harusnya ada min B kecilnya ya. Oke, berarti ini D per 2 dikurang B kecil. Ini plus minus akar D per 2 min B kuadrat. Ini plus B.
Sebentar. Ini M per 4 epsilon 0 B A. Oke, ini tuh kan dia harusnya dimensinya dimensi panjang kuadrat ya ini sebentar. Kita coba trace back dulu. Oh, ya awalnya ada per D-nya, pantesan. Ini harusnya B per D. Oke, harusnya B per D. Nah, di sini ini B per D, ini juga B per D. Oke, kita coba kulik-kulik dikit di sini. Ini sama dengan D per 2 min B per D plus minus. Ini angka. Sebenarnya B per D ya. Ini B per D, tapi yang di sini cuma B aja, nggak pakai super D. Oke, kita kembali lagi. Berarti ini plus minus. Ini D kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per D kuadrat dikurangi 2 kali ini. Berarti B plus B. Coret-coret. Nah, saya dapat L-nya itu adalah D per 2 dikurangi B per D plus minus per D kuadrat per 4 ditambah B kuadrat per D kuadrat. Kurang lebih seperti itu. Ini kalau L-nya neither maksimum nor minimum kayak ini. Oke, ini kalau dia neither maksimum nor minimum. Oke, berarti ini jelas ya. Oke, ini D per 2 min B per D. Ini akar. Oke, ini tuh berarti nilainya ini berarti di sini kita nggak bisa matikan ya. Ini nggak bisa maksikan apakah dia neither max or minimum. Oke, ini kalau di matematisnya emang bisa dipastikan ya. Berarti ini dia bukan maksimum atau minimum. Karena memang maksimum minimumnya harus dipenuhi sama ini. Ini kalau secara matematisnya saja. Tetapi kalau kita tinjau secara fisis, ini sangat-sangat belum tentu. Kenapa bisa dibilang belum tentu? Ini kalau matematiknya ya. Tapi kalau fisisnya, ini sangat-sangat belum tentu karena tergantung dari nilai B-nya. Jadi bisa saja ini malah maksimum, bisa jadi minimum, dan ini nggak jelas. Bisa apa? Bisa juga minimum otomatis. Ya ini memang sangat tergantung ya, sangat tergantung dari ini. Bagaimana hubungan M B kuadrat epsilon nol terhadap D-nya. Kurang lebih seperti itu. Tapi kalau secara matematis dia terbukti dia maksimum atau minimum. Oke, sekian untuk pembahasan soal nomor satu. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.